Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur satu tanah air? Semoga hari ini menjadi hari berbahagia untuk Anda dan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, lahir batin, dunia akhirat. Konco-konco dulur-dulurku semua yang ada di seluruh tanah air. Ada satu pertanyaan dari rekan-rekan dan banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana ramalan di tahun baru 2023. Sebenarnya banyak sekali para konco-konco di dunia YouTuber ini meramal atau memprediksikan bahwa di tahun 2023 nanti akan terjadi banyak sekali bencana gitu ya. Tapi kalau saya pribadi tidak memprediksikannya dengan cara spontan seperti itu, tapi kita telaah dulu bahwa di tahun 2023 nanti itu berhubungan dengan energi apa ya, karena kehidupan itu menurut saya adalah suatu yang berhubungan sekali dengan energi atau kekuatan-kekuatan alam yang ada di sekitar kita. Dan energi-energi itu kan saling berhubungan ya konco-konco dulur-dulur. Baik dari energi yang ada dalam diri manusia, energi benda-benda di sekitarnya, semuanya kan berpengaruh dengan semua itu. Namun kalau kita lihat dari prediksi atau ramalan dari perhitungan bahwa tahun baru 2023 itu sangat berhubungan dengan energi cakra mahkota. Jadi energi cakra mahkota itu berhubungan dengan apa yang ada di kepala kita. Jadi sangat berhubungan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kalau kita sebagai patokan bahwa energi yang sangat dominan yaitu energi cakra mahkota yang ada di kepala kita. Jadi semuanya tergantung dari alam sekitar juga ya, atau saya mengatakannya adalah hukum timbal balik. Timbal balik itu adalah suatu yang ketika kita melakukan suatu akan mengakibatkan suatu, atau sebab akibat, sebab musabab ya. Seandainya bila nanti ini adalah di tahun baru 2023 itu akan kembali kepada manusianya sendiri. Kalau pada konten sebelum ini kan kita membahas tentang weton-weton yang punya dominan atau ada 5 kelompok weton, nanti bisa dilihat di konten sebelumnya ya, bahwa weton-weton itu juga ketika melakukan suatu yang positif akan mendapatkan suatu yang luar biasa, tapi kalau melakukan suatu hal yang negatif itu akan mendapatkan beberapa hal yang tidak mengenakan atau dikatakan bahwa ada musibah gitu ya. Ya semoga tidak ya. Dan semua itu kan juga berhubungan dengan perilaku dan sikap. Alam itu kan tergantung energi yang ada di sekitarnya, yaitu energi timbal balik. Kalau energi di sekitarnya itu baik ya tentu saja akan alam itu juga akan berbuat baik. Itu ada pertanyaan, apa mungkin nanti akan ada gunung meletus, ada tsunami, ada bencana-bencana yang lain? Tergantung manusianya seperti apa. Kalau hal yang positif itu dilakukan dengan benar, ya tentu saja alam akan membalasnya dengan hal yang positif. Tapi kalau tetap saja hal negatif terjadi ya
alam pun juga akan membalas seperti itu ya. Jadi karena energi yang dominan yaitu kembali lagi bahwa energi mahkota itu berhubungan dengan apa atau cara berpikir manusia itu sendiri. Kalau berpikirnya positif ya alam akan balasnya dengan positif. Kalau negatif ya seperti itu. Kalau tetap pikirannya panas-panas ya jangan salahkan alam kalau gunung meletus itu ya, atau tidak teratur dengan yang namanya kehidupannya nggak tertata ya nanti akan mendapatkan bencana seperti itu. Jadi kalau kita memastikan bahwa tahun 2023 akan terjadi banyak bencana atau banyak terjadi musibah-musibah ya tergantung manusianya seperti apa nanti ya. Intinya bahwa di tahun 2023 itu tergantung manusianya nanti seperti apa. Kalau tetap pada hal yang negatif ya akan terjadi hal yang negatif ya. Kalau terjadi hal yang positif atau melakukan hal-hal yang positif ya pasti akan terjadi hal yang positif juga. Tetap aman-aman saja. Kalau memastikan ya nggak bisa gitu ya. Kalau pertanyaannya nanti akan terjadi apa ya kita nggak bisa memastikan hal yang seperti itu mendahului yang namanya takdir ya. Tapi kalau kita belajar tentang hukum timbal balik alam ya seperti itu. Kalau kita belajar bahwa perhitungan energi dominan atau terkuat di tahun baru itu adalah energi cakra mahkota yang berhubungan dengan kepala, yang berhubungan dengan cara berpikir. Kalau cara berpikirnya positif, alam pun juga akan positif ya. Tapi kalau negatif ya kembali lagi akan mengakibatkan hal-hal yang negatif pula, seperti bencana, musibah, dan lain sebagainya. Ya dari dasar itulah coba kita menata kembali ya bahwa intinya apa yang kita lakukan itu ya nanti akan berpengaruh pada lingkungan, pada alam kita. Kalau kita ingin alam ini bersahaja, alam ini baik-baik saja ya kita harus tetap dominan pada cara berpikir kita yang positif, yang baik-baik. Dan itu juga terjadi pada suatu kelompok, pada suatu negara. Lalu para pemimpin atau para yang membawa suatu kelompok itu juga berpikirnya nggak benar ya, nanti alam pun juga nggak benar gitu ya. Ya semoga aja semua baik-baik saja itu lho ya. Dan kalau pertanyaan memang seperti itu memang ya semoga aja kita selalu berharap bahwa keselamatan, kebahagiaan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita dan semuanya bisa berjalan baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat perhitungan bahwa kita punya dasar setidaknya bahwa energi apa yang berpengaruh di tahun 2023 yaitu energi cakra mahkota atau yang berhubungan dengan cara berpikir kita. Kalau berpikir kita positif, alam pun akan positif. Kalau berpikirnya tetap negatif, ya kita nggak tahu ya. Karena hukum timbal balik itu saling memberi, saling menerima dengan kehidupan alam itu pasti akan terjadi itu ya. Itu nggak bisa lepas karena setiap sesuatu benda di alam ini akan memancarkan energi atau kekuatan. Bahkan partikel terkecil yaitu atom itu adalah suatu partikel bagian benda terkecil yang juga memancarkan aura atau energi. Dan energi-energi itu akan bersinergi dengan energi-energi yang lain. Kalau semuanya positif ya alam pun juga akan
mengimbanginya dengan hal yang positif. Kalau negatif ya kembali lagi ke negatif gitu ya. Jadi kalau memastikan ramalan atau prediksinya seperti apa, ya tergantung manusianya seperti apa. Seperti itu dulur-dulur ya. Semoga harapan dan keinginan cita-cita di tahun baru nanti juga akan terwujud untuk kita semua itu ya dulur-dulur. Baik, terima kasih yang bergabung di Widi Jawa Channel ya. Tetap kita bersama jagungan bareng. Nanti saya coba live di kesempatan lain waktu ya, supaya kita bisa melanjutkan tentang yang mau tanya-tanya, yang mau ngobrol sama saya juga boleh nanti. Terima kasih dulur-dulur. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.